Halo subscriber, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit foto menggunakan raw therapy. Raw therapy adalah salah satu foto editor yang bisa mengedit foto raw seperti Adobe Lightroom. Jadi ini adalah aplikasi yang mumpuni buat dijadikan sebagai pengganti Adobe Lightroom. Nah, tidak seperti Adobe Lightroom, aplikasi ini gratis ya, dan bisa berjalan di Windows, Linux, dan juga macOS. Ternyata videonya panjang sekali ya, karena saya menunjukkan banyak sekali fitur di raw therapy. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa langsung loncat atau skip ke timestamp yang sudah aku sediakan di deskripsi atau di samping saya sini ya. Buat download caranya mudah sekali ya. Kamu bisa pergi ke Google, kemudian kita bisa cari raw therapy dan kita klik link di sini. Nah, kita bisa download yang versi Windows, Mac atau Linux. Nah, kalau sudah, kamu bisa install dan kamu bisa buka seperti ini. Di sini saya sudah menjalankan raw therapy versi 5.1. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian file browsernya ya. Jadi dengan file browser ini kita bisa mencari foto-foto kita dan juga kita bisa memilih foto-foto mana saja yang bagus dan mana saja yang jelek. Kemudian kita juga bisa menyaring foto-fotonya sehingga kita mudah buat mencarinya. Jadi untuk itu kita bisa pergi ke lokasi fotonya. Misalkan fotonya saya taruh di hard disk atau di kartu memori SD card. Misalkan fotonya berada di sini. Nah, di sini akan terbuka banyak sekali foto. Nah, karena saya menggunakan kamera DSLR dan ketika saya memotret dalam format RAW dan JPEG, maka bakal ada dua foto yang sama ya dengan format yang berbeda, yang satu JPEG, yang satu RAW CR2. Jadi biar tidak double kita bisa klik di sini. Dengan begitu kalau ini diaktifkan, yang ditampilkan adalah file RAW-nya saja. Jadi file JPEG-nya bakal tersembunyi. Nah, dengan file browser ini kita bisa memberi rating kepada foto-foto kita. Misalkan apakah fotonya jelek atau tidak dengan menambahkan bintang di sini ya. Nah, kita juga bisa memasang tanda sampah seperti ini ya. Misalkan aku nggak suka foto ini, kita bisa pindahkan ke sampah seperti ini. Tapi ini tidak langsung terhapus ya. Misalkan saya tidak suka ini, kita bisa pindahkan ke sampah seperti ini. Ini tidak langsung terhapus, cuma ditandai saja. Nah, kalau mau menghapus secara permanen, kita bisa klik di sini. Maka nanti akan terbuka foto-foto yang sudah masuk ke sampah. Buat menghapus semua ini, kita bisa klik di sini. Permanently delete all file in trash. Maka nanti semua file yang sudah kita tandai sebagai sampah bakal terbuang atau terhapus secara permanen. Jadi kita akan lebih mudah buat menyaring foto-foto mana yang bagus dan juga yang jelek. Selain itu kita juga bisa menandai foto kita dengan bintang ya. Misalkan ini fotonya agak jelek, kita kasih bintang 2. Kalau ini mungkin bintang 2 juga karena agak jelek, mungkin ini bintang 3 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menyaring foto-foto mana saja yang bagus. Nah, buat menampilkan foto yang bintang 3 saja atau bintang 2 saja, kita bisa klik di sini, maka nanti bakal muncul foto-foto yang mana saja yang punya bintang 2. Seperti ini. Misalkan bintang 3 yang ini. Seperti itu. Nah, kalau mau menghilangkan saringannya atau penyaringnya, kita klik di sini, maka nanti bakal muncul semuanya. Nah, selain itu kita juga bisa menyaring foto-foto kita berdasarkan kamera yang kita gunakan ya, atau lensa yang kita gunakan. Misalkan foto-foto kamu diambil menggunakan beberapa kamera yang berbeda atau beberapa lensa yang berbeda. Kamu bisa menyaring foto-fotomu itu biar yang muncul cuma kamera yang satu atau yang satunya. Misalkan di sini saya punya beberapa kamera yang saya gunakan ya. Jadi untuk itu kita bisa klik di sini, enable metadata filters, kemudian kita pilih kamera, kita centang, dan kita aktifkan yang
kamera mana yang mau kita tampilkan. Misalkan Canon saja atau yang ini. Yang ini HP ku ya. Misalkan seperti ini. Kalau kita klik maka yang muncul cuma foto dari kamera HP. Kalau kita klik di sini yang muncul cuma foto dari kamera. Kalau kita hilangkan centangnya maka yang muncul semuanya. Dan lensanya juga begitu ya. Misalkan saya mau yang muncul cuma lensa yang ini, lensa Canon EF 18-55, atau ini lensa kamera HP, atau ini lensa. Ini adalah lensa yang saya buat sendiri dari kamera lawas yang saya copot lensanya ya. Kamu bisa tonton videonya di atas ini buat lihat hasilnya. Selain itu kita juga bisa menyaring aperture-nya, shutter speed, ISO, focal length, dan lain-lain ya. Jadi mungkin itu bakal membantu. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengeditnya ya. Buat mengedit kita bisa pergi ke tab editor. Tapi sebelum itu kita perlu klik 2 kali pada foto yang mau kita edit. Misalkan saya mau mengedit foto yang ini. Kita bisa klik 2 kali buat mengeditnya. Maka nanti kita akan pindah ke tab editor. Nah, di sini kita langsung bisa mengedit. Nah, pada atas ini kita bisa melihat beberapa foto yang ada di foldernya ya. Kita bisa klik 2 kali buat pindah dari foto yang satu ke foto yang lain. Misalkan seperti ini. Nah, di sini terdapat berbagai modul yang bisa kita gunakan buat mengedit fotonya. Mungkin agak berbeda dengan modul yang ada di Adobe Lightroom, tapi tidak apa-apa karena tidak jauh berbeda ya. Kita bisa sembunyikan biar lebih lega tampilannya, atau kita juga bisa tampilkan dengan klik di sini. Pada bagian kiri ini terdapat waveform dan juga parameter-parameter lain yang bisa kita gunakan buat memeriksa exposure dan warnanya ya. Kamu biasa menemukan ini di video editor seperti Premiere Pro. Langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara mengeditnya. Nah, pertama-tama saya mau menghilangkan centang ini ya, highlight reconstruction. Ini saya hilangkan centangnya karena entah kenapa kalau ini aktif prosesnya agak berat ya. Jadi saya hilangkan saja centangnya. Di sini terdapat berbagai parameter yang bisa kita gunakan buat mengatur pencahayaannya. Nah, kalau kamu sudah suka dengan ini, kamu bisa biarkan seperti ini. Begitu juga dengan curve-nya ya. Jadi setiap foto raw yang diedit di sini bakal ada curve yang sudah terbuat seperti ini secara otomatis. Ini berdasarkan profil warna pada kameranya ya. Kalau kamu suka, kamu bisa biarkan kemudian menambahkan curve baru seperti ini, curve yang kedua. Atau kalau kamu mau eksperimental, kamu bisa reset curve ini menjadi datar. Caranya menggunakan ini, reset curve. Jadi nanti bakal datar seperti ini. Dan gambarnya juga makin datar seperti ini. Nah, mungkin kamu perlu mengotak-ngatik ini biar lebih bagus. Atau kamu juga bisa menggunakan auto level. Maka nanti bakal menambahkan kontras dan lain-lain biar gambarnya makin bagus. Untuk gambar ini saya mau mengurangi kontrasnya, kemudian saya akan menunjukkan exposure compensation. Exposure compensation ini bakal mengatur kecerahannya secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita kurangi maka nanti bakal gelap, dan kalau kita tambahkan maka nanti bakal lebih terang. Mungkin saya biarkan di sini saja. Dan highlight compensation ini bakal menurunkan atau menyelamatkan highlight atau bagian yang terang seperti ini. Jadi kalau kita tambah, maka bagian yang terang sekali seperti ini bakal diselamatkan detailnya ya. Tapi jangan terlalu banyak karena jadi jelek ya. Mungkin sedikit saja seperti ini. Kalau black ini mengatur bagian yang hitam ya. Misalkan bagian rambut dan bagian bayangannya. Seperti ini. Nah, selanjutnya aku mau mengatur curve-nya. Nah, mungkin kamu sudah tahu ya, bagian yang kiri ini mengatur bagian yang gelap, sementara yang kanan itu mengatur bagian yang terang, dan yang tengah-tengah ini mengatur yang tengah-tengah ya. Mungkin kamu sudah paham karena kamu juga menemukan curve ini di Adobe Lightroom. Mungkin kamu perlu mengatur ini menjadi standar
biar sama seperti di Adobe Lightroom. Nah, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah dan menemukan shadow slash highlight. Jadi pada modul ini kita bisa mengatur bagian shadownya atau highlightnya. Tapi sebelum itu kita perlu mengaktifkan modulnya ya. Jadi buat mengaktifkan modul pada Raw Therapy kita perlu klik di sini ya. Nah, dengan begini modulnya bakal menyala seperti ini. Artinya ini sudah aktif. Highlight ini bakal mengatur bagian highlightnya ya. Misalkan kalau kita tambahkan, maka dia bakal mempergelap bagian highlightnya seperti ini. Nah, kalau shadow ini bayangannya ya. Kalau kita tambah, maka bagian shadownya bakal lebih terang seperti ini. Nah, kita bisa klik di sini buat mengaktifkan dan menonaktifkan seperti ini, biar kita bisa melihat sebelum dan sesudahnya ya, seperti ini. Dan juga kita juga bisa menemukan history di sini ya. Jadi setiap perubahan yang kita buat di Raw Therapy bakal ada di sini. Jadi kalau kita scroll ke atas dan kita klik di sini, maka akan kembali seperti yang semula. Jadi kita bisa melihat before dan afternya ya. Kita tambahkan saturation-nya sedikit, kebanyakan sedikit saja ya, seperti ini. Saya akan menunjukkan satu modul yang mirip banget di Adobe Lightroom ya, namanya Tone Equalizer. Nah, ini mirip banget ya di Adobe Lightroom. Dengan modul ini kita bisa mengatur black, shadow, midtone, highlight, white seperti ini. Misalkan saya mau menurunkan blacknya biar makin hitam, kita bisa geser ke kiri seperti ini atau ke kanan seperti ini. Begitu juga pada bagian shadownya ya. Misalkan saya mau mempergelap shadownya, kita bisa geser ke kiri atau ke kanan buat mempercerah shadownya. Begitu juga dengan highlight dan white. White itu bagian yang putihnya ya. Nah, kita bisa mengaktifkan centang di sini buat melihat bagian black itu yang mana, shadow itu yang mana, midtone itu yang mana, highlight dan white itu yang mana ya. Misalkan di sini white itu bagian langitnya di sini, highlightnya itu bagian yang kuning ini dan seterusnya. Nah, pivot itu mengatur menggesernya ya, bagian yang mana-mana saja ya. Nah, buat meresetnya kita bisa klik di sini, maka nanti bakal kembali seperti semula. Masih ada beberapa modul yang bisa kamu pelajari sendiri, kamu bisa coba-coba. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur warnanya. Buat mengatur warnanya kita perlu pindah ke tab color seperti ini, klik di sini. Nah, paling atas kita bisa menemukan white balance. Saya akan menunjukkan cara menggunakan white balance-nya ya. Di sini secara default white balance-nya ini disetting menjadi kamera. Jadi white balance-nya ini menyesuaikan dengan settingan kameranya. Kita bisa menggantinya menjadi automatic biar otomatis seperti ini. Mungkin kamu suka, mungkin kamu tidak. Atau kita juga bisa menggunakan preset-preset white balance yang lain seperti daylight, cloudy, shady, underwater, tungsten, dan lain-lain. Saya biarkan kamera saja karena sudah senang dengan hasilnya ya. Atau kamu juga bisa mengaturnya secara manual dengan menggeser-geser temperature, tint, dan blue red equalizer seperti ini ya. Misalkan saya geser ke kiri biar lebih kebiruan atau ke kanan biar agak kekuningan seperti ini. Nah, biar lebih presisi kamu bisa melihat vector scope di sini ya. Dan kamu bisa crop dulu bagian kulitnya seperti ini. Maka nanti kamu bisa menemukan kalau kulitnya ini berada di warna yang tepat pada garis ini. Kalau perlu kamu bisa naikkan saturasinya dan kamu bisa geser-geser lebih presisi seperti ini buat menentukan warna kulit yang lebih tepat ya. Misalkan ini ke terlalu merah. Dan kalau sudah kamu bisa kembalikan saturasinya menjadi 5, kemudian cropnya kamu bisa kembalikan, kamu reset seperti ini. Nah, selanjutnya kamu bisa mengatur vibrance-nya ya. Jadi kalau kita tambah, dia bakal lebih pekat warnanya. Mungkin kamu perlu centang protect skin tone, maka nanti bakal terjaga warna kulitnya seperti ini ya.
Kalau kebanyakan mungkin akan jelek, jadi mungkin segini saja cukup. Selanjutnya saya akan menunjukkan modul yang mirip-mirip di Adobe Lightroom, tapi cara menggunakannya mungkin berbeda. Yaitu kita bisa mengatur hue, saturation, dan value pada warna-warnanya. Misalkan saya bisa mengatur warna dedaunan dan pohon-pohon ini dari hijau menjadi pink atau warna yang lain. Kemudian saya juga bisa mengatur warna jaketnya ini biar menjadi warna yang lain. Atau kita juga bisa mengatur kecerahan dan saturasi pada warna-warna tersebut. Nah, caranya memang agak berbeda dengan di Adobe Lightroom, tapi menurutku dengan cara ini kita bisa mengaturnya dengan lebih leluasa. Nama modulnya adalah ini ya, HVS Equalizer. Jadi kamu perlu scroll ke bawah dan menemukan ini. Nah, untuk itu kita bisa aktifkan terlebih dahulu ya. Kita klik di sini buat mengaktifkan. Nah, di sini ada 3 channel ya. HSV, Hue, Saturation, dan Value. Kita pelajari masing-masing satu persatu ya. Kita pilih Hue terlebih dahulu. Kita aktifkan, caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih Equalizer. Nah, dengan begini kita bisa mengatur warnanya ya, mengubah warnanya. Misalkan warnanya hijau ini kita bisa ganti menjadi warna yang lain. Caranya kita geser saja warna yang hijau ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah maka nanti bakal menjadi kuning seperti ini. Kalau ke atas kita bisa mengubahnya menjadi lebih hijau atau menjadi biru seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur seberapa banyak range warnanya ya. Misalkan hijau ini mau saya ganti menjadi agak kemerahan seperti ini atau kekuningan seperti ini. Kita bisa menggeser lebih ke sini biar range-nya lebih banyak seperti ini ya. Atau kita juga bisa geser ke sini biar range-nya makin banyak juga. Seperti ini ya guys, mungkin ini mudah sekali buat kamu. Memang caranya agak berbeda dengan yang di Adobe Lightroom, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau kamu mau reset, kita bisa klik di sini ya. Maka nanti bakal kembali seperti semula. Atau kalau kamu mau menghapus titiknya, kamu bisa geser seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini, maka nanti bakal hilang titiknya. Dan kalau mau menambahkan titik sesuai warna yang ada di sini, kita bisa klik di sini ya. Kemudian kita klik sambil tekan kontrol seperti ini. Tekan kontrol kemudian klik. Maka nanti bakal terbentuk satu titik di sini. Misalkan saya tambahkan titik di sini dan saya bisa mengganti warna pada kulitnya saja seperti ini. Kita reset. Misalkan saya mau mengganti warna jaketnya ya. Klik di sini. Kemudian sambil tekan kontrol kita klik. Dan kita geser ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan S itu saturation ya. Cara mengaktifkannya sama seperti tadi, kita ubah menjadi equalizer. Nah, saturation ini mengatur saturasi atau kepekatan warnanya ya. Misalkan saya mau warna hijaunya di sini bakal lebih pekat ya. Jadi untuk itu kita cari warna hijau dan kita tarik titiknya ke atas seperti ini ya. Ini tadi sudah aku geser menjadi kekuningan, jadi mungkin agak berbeda. Atau kita bisa tarik ke bawah buat mengurangi saturasinya. Kalau terlalu ke bawah maka jadi hitam putih seperti ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalau ke atas warnanya makin pekat, kalau ke bawah warnanya makin pudar atau menjadi hitam putih. Tuh kan. Kalau kita tarik ke atas, hijaunya makin pekat. Kalau ke bawah, warna hijaunya jadi hitam putih. Mungkin saya mau menaikkan warna birunya seperti ini. Atau kita turunkan jadi hitam putih. Terserah kamu atur sesuai kreativitasmu ya. Nah, kalau mau melihat sebelum dan sesudah, kita bisa klik di sini. Sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya V itu value ya. Value ini kita gunakan buat mengatur kecerahan ya. Misalkan saya mau bagian hijaunya ini makin cerah, saya geser ke atas. Atau saya geser ke bawah biar makin gelap seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan film simulation. Film simulation ini kita gunakan untuk
mengaktifkan LUT ya, atau lookup table. Dan kita bisa gunakan ini buat meniru tampilan warna foto yang diambil menggunakan kamera film atau kamera analog ya. Tapi untuk itu kamu perlu download LUT-nya ya. Aku sudah menunjukkan tutorialnya, kamu bisa klik link di atas sini buat melihat tutorialnya ya. Kita bisa meniru banyak sekali film mulai dari Fuji, Kodak, Lomography atau Polaroid. Jadi mirip seperti foto yang diambil menggunakan kamera jadul ya guys. Kamu bisa aktifkan kalau kamu suka dan kamu bisa download kalau kamu suka. Saya sudah menunjukkan tutorialnya ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan modul yang sangat berguna yaitu noise reduction ya. Jadi dengan noise reduction kita bisa mengurangi noise pada fotonya ya. Untuk itu kita bisa pergi ke sini, detail, kemudian scroll ke bawah dan menemukan dua modul yang bisa kita gunakan ya, yaitu impulsive noise reduction dan noise reduction. Kita bisa gunakan keduanya atau satu saja ya. Impulsive noise reduction itu cuma satu parameter saja yang bisa kita gunakan. Semakin ke kanan semakin agresif noise reduction-nya. Jadi mungkin saya biarkan segini saja. Nah, kalau noise reduction ini banyak sekali parameter yang bisa kita gunakan. Tapi karena ini fotonya kurang noise karena diambil menggunakan ISO 100, saya akan menunjukkan foto lain yang diambil di malam hari biar kamu bisa melihat noise-nya. Misalkan foto yang ini, sebelumnya aku perlu membalik dulu ya karena ini kebalik. Buat membalik kita bisa klik di sini, maka akan kebalik seperti ini. Nah, kita bisa zoom dan melihat kalau ini noise-nya parah sekali ya karena ini diambil menggunakan ISO 1600. Buat memperbaiki itu kita bisa menggunakan impulsive noise reduction dan juga noise reduction. Mungkin efeknya kurang terlihat ya, jadi kita perlu menambahkan luminance-nya. Jadi kita geser ke kanan seperti ini. Belum aktif ya, aku kok lupa. Seperti ini. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti kalau banyak-banyak detailnya bakal hilang ya. Jadi mungkin segini sudah cukup. Mungkin kamu perlu menambahkan detail recovery biar detailnya akan kembali. Ngomong-ngomong, efek ini cuma terlihat kalau kita zoom ya. Kalau kita zoom out seperti ini tidak bakal terlihat. Itu karena biar laptop atau komputer kita nggak terlalu kewalahan ya. Tapi kamu bisa menggunakan ini loh. Kita bisa gunakan ini dan kita zoom bagian matanya saja misalkan. Kita bisa lihat kalau noise-nya sudah berkurang. Mungkin kita perlu percerah. Mulai kelihatan ya noise-nya. Kita bisa menambahkan luminance-nya biar noise-nya berkurang. Mungkin segini sudah cukup ya. Nah, sebenarnya di raw therapy ini masih banyak sekali modul yang bisa kita pelajari buat mengedit foto. Tapi kamu bisa pelajari sendiri atau nanti saya juga akan membuat video tutorial yang baru ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara crop-nya ya. Misalkan saya mau crop, kita bisa gunakan tool ini dan kita crop seperti ini. Maka secara otomatis kita bakal pindah ke tab transform. Dan di sini kita bisa mengatur crop-nya ya. Misalkan kita bisa mengatur aspek rasionya seperti ini, misalkan 3:2 atau 16:10 dan lain-lain. Atau kita juga bisa menghilangkan centangnya buat menggunakan aspek rasio yang bebas seperti ini. Kita juga bisa mengatur orientasinya menjadi landscape atau portrait seperti ini ya. Kamu juga bisa reset dengan klik di sini dan kita nonaktifkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki foto yang miring ya. Nah, misalkan foto yang ini. Buat memperbaiki foto yang miring kita bisa gunakan ini ya, straighten rotation. Nah, selanjutnya kita bisa cari garis lurus ya, misalkan garis vertikal ini. Kita tarik dari sini ke sini seperti ini. Maka nanti dengan otomatis bakal menyesuaikan kemiringannya. Misalkan foto yang lain, misalkan foto yang ini, kita bisa gunakan cara yang sama ya. Kita klik di sini, kemudian kita cari garis vertikal yang bisa kita gunakan sebagai pedomannya ya. Misalkan seperti ini, yang ini kita tarik garis di sini. Tidak harus yang vertikal ya, yang horizontal juga bisa. Misalkan foto yang ini,
kita bisa tarik garis di sini ya. Misalkan kita gunakan ini dan kita tarik garis seperti ini, maka nanti dengan otomatis bakal lurus. Nah, sekarang saya akan menunjukkan satu fitur di Adobe Lightroom yang juga ada di Raw Therapy, yaitu Color Wheels. Jadi kalau kita lihat di Adobe Lightroom atau Adobe Premiere Pro, kita bisa menemukan color wheel seperti ini. Jadi kita bisa menggeser-geser warnanya untuk highlight, shadow, dan juga midtone. Tapi kalau kita cari-cari di Raw Therapy kok tidak ada. Mana ya? Sebenarnya ada ya guys, fungsi seperti ini, tapi caranya memang berbeda dan mungkin kita perlu belajar terlebih dahulu ya guys. Jadi di Raw Therapy kita bisa menemukan fitur serupa ya. Untuk itu kita bisa pergi ke color tab seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah dan kita bakal menemukan color toning. Loh, kalau kita perhatikan fiturnya ini kok berbeda sekali ya tampilannya, tapi tidak apa-apa, kita bisa menggunakan fitur ini mirip seperti color wheel di Adobe Lightroom. Jadi untuk itu kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Jadi kita klik di sini buat mengaktifkan. Kemudian di sini kita bisa menemukan titik dan warna ini ya. Jadi kalau kita geser-geser titiknya, maka nanti bakal berubah warnanya seperti ini. Nah, kalau di Adobe Lightroom kita bisa mengatur warnanya pada highlight, shadow, atau midtone-nya saja. Ini kok yang berubah semuanya itu karena kita perlu menentukan yang diubah warnanya itu highlight-nya saja, midtone-nya saja, atau shadow-nya saja. Misalkan saya mau mengubah warnanya pada bagian shadow-nya saja. Untuk itu kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Misalkan shadow-nya mau saya ubah menjadi kebiruan seperti ini. Mungkin sedikit saja ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan mask ya. Dengan mask ini kita bisa menentukan bagian mana saja yang terpengaruh oleh efek ini ya. Misalkan saya akan membuat mask pada bagian shadow-nya. Jadi di sini ada 3 jenis mask ya. Yang pertama H itu hue, C itu kalau nggak salah color. Aku juga lupa tapi kamu bisa coba-coba. Dan L itu adalah lightness atau kecerahannya. Jadi yang perlu kita gunakan adalah L ya, atau kecerahannya. Jadi kita klik di sini dan kita ubah menjadi equalizer. Nah, di sini kita perlu bikin seleksi untuk bagian shadow-nya saja karena kita perlu mengubah bagian shadow-nya ya, atau bikin mask pada bagian shadow-nya. Nah, kalau semua garis ini berada di atas, maka yang terpengaruh adalah semua bagian mulai dari yang gelap, yang tengah-tengah atau midtone, atau bagian yang terang atau highlight. Kita perlu menyeleksi bagian yang gelap saja. Jadi pada bagian highlight atau bagian yang terang kita bisa turunkan. Jadi kita klik dan tarik bagian highlightnya seperti ini. Maka yang terseleksi nanti cuma bagian yang gelapnya saja. Kalau perlu kita bisa klik di sini ya, klik centang pada show mask. Maka nanti bakal terlihat bagian yang kuning ini adalah bagian yang terpengaruh oleh efek ini ya. Jadi kita bisa menggeser-geser ini. Misalkan saya geser ke kiri, maka nanti bakal terlihat bagian mana saja ya. Bagian yang kuning ini adalah bagian yang terpengaruh ya. Mungkin kamu bisa geser-geser seperti ini. Nah, kalau sudah kita hapus centangnya juga boleh. Dan kita bisa menggeser-gesernya. Misalkan bagian shadow-nya mau aku geser menjadi kebiruan seperti ini, atau menjadi kekuningan kemerahan seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menemukan parameter saturation ya. Misalkan pada bagian shadow-nya kita bisa kurangi saturation-nya, atau kita tambah saturation-nya seperti ini, atau kita reset dengan klik di sini. Bagaimana kalau kita mau memengaruhi bagian highlight-nya saja? Nah, kalau kita mau mengatur bagian yang highlight-nya saja, kita juga bisa menambahkan efek baru ya. Jadi
kita scroll ke atas di sini, kemudian kita klik plus di sini. Kemudian kita bisa melakukan cara yang sama seperti tadi, tapi maskingnya berbeda ya. Efek yang pertama ini memengaruhi shadow, yang kedua memengaruhi highlight. Misalkan shadownya aku ganti menjadi kemerahan seperti ini, kemudian pada highlightnya aku ganti menjadi kebiruan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita ganti maskingnya menjadi L, equalizer, dan juga kita perlu menyeleksi bagian highlightnya saja. Jadi yang shadownya kita turunkan. Nah, kalau kita show mask, maka yang terseleksi atau bagian kuningnya cuma bagian highlightnya atau bagian yang cerah ya, seperti ini. Nah, kita hilangkan show masknya seperti ini ya guys, agak kebiruan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengcopy semua settingan ini biar kita bisa gunakan pada foto yang lainnya ya. Jadi kita tidak perlu mengedit banyak foto satu-satu ya. Nah, caranya mudah sekali, kita bisa menggunakan preset atau kita juga bisa copy langsung seperti ini saya tunjukkan. Kita bisa klik kanan pada foto yang mau kita copy presetnya, kemudian kita pilih processing, profile operations, dan kita pilih copy atau shortcutnya Ctrl C. Kemudian kita bisa seleksi foto-foto yang mau kita pasang presetnya ya. Misalkan 3 foto ini, kita seleksi ketiganya, kemudian klik kanan, kita klik paste seperti ini. Maka nanti bakal tercopy sama seperti ini ya. Atau kita juga bisa menggunakan preset ya. Caranya kita bisa simpan terlebih dahulu sebagai presetnya. Caranya klik di sini ya, save. Kemudian kita simpan di sini dengan nama subscribe seperti ini. Maka bakal terbentuk file di folder yang sudah kita tentukan tadi. Dan kita bisa menggunakan file itu dengan cara membukanya ya. Caranya kita klik ini load profile, kemudian kita cari di mana foldernya dan di mana lokasinya, kemudian kita buka, klik 2 kali seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit banyak foto sekaligus dengan cara seperti ini ya. Misalkan saya mau mengedit foto-foto ini, kita bisa seleksi semuanya, kemudian kita bisa ke sini ya, batch edit. Dengan ini kita bisa mengedit banyak foto sekaligus. Misalkan saya mau mengatur exposure-nya, jadi kita buka seperti ini dan kita bisa mengaturnya seperti ini secara bersamaan. Nah, seperti ini. Mungkin agak berat ya guys, karena kita mengedit banyak foto sekaligus. Tapi tidak apa-apa, begitulah caranya ya. Nah, kalau sudah, kita bisa ekspor foto-foto yang sudah diedit menjadi JPEG ya, biar kita bisa langsung upload di internet atau dicetak. Caranya mudah sekali ya, kita bisa seleksi foto-foto yang sudah diedit. Ngomong-ngomong, kita bisa gunakan filter buat menunjukkan foto-foto mana saja yang sudah diedit ya. Jadi kita bisa klik di sini. Yang ini ya, show edited images di sini. Maka nanti yang muncul adalah foto-foto yang sudah diedit saja. Nah, kalau yang ini yang belum diedit seperti ini. Nah, kalau sudah kita seleksi foto-fotonya, kemudian klik kanan, kita klik put to queue. Maka nanti bakal muncul di tab antrian seperti ini. Kita bisa mengatur kualitasnya dan formatnya di sini. Misalkan di sini ada berbagai format yang bisa kita gunakan, mulai dari JPEG, TIFF, dan juga PNG. Kita biarkan JPEG 8 bit saja, dan kualitinya kita bisa kurangi atau kita tambah. Kita biarkan 100% saja. Ini bisa kita atur. Nah, kalau kita ubah menjadi base compression, maka nanti ukurannya agak kecil ya. Kalau kita balance, itu tengah-tengahnya saja ya. Atau base quality ini yang paling bagus. Kita pilih balance saja. Nah, yang ini kita perlu hilangkan centangnya ya. Nah, nanti kalau kita aktifkan centangnya, maka bakal muncul file presetnya ya. Jadi kita hilangkan saja. Kemudian kita bisa mengatur lokasinya di sini. Kalau sudah, kita bisa klik di sini, maka prosesnya bakal berjalan. Dan kalau kita periksa di foldernya, foto-fotonya sudah muncul, ya, seperti ini.
Nah, satu fitur yang ada di Adobe Lightroom tapi tidak ada di Raw Therapy itu adalah masking ya guys. Kita tidak bisa menyeleksi satu bagian kemudian menerapkan efeknya pada bagian itu saja. Jadi setiap efek itu terpengaruh pada semua bagian fotonya. Sebenarnya ada satu fitur serupa, namanya adalah local adjustment. Ini seperti masking pada Adobe Lightroom, tapi ini sangat terbatas. Saya akan menunjukkan caranya. Untuk itu kita pergi ke lokal, kemudian kita aktifkan local adjustment dan kita add. Nah, maka nanti bakal muncul ini adalah masking ya guys. Jadi nanti efeknya cuma terpengaruh pada bagian ini saja ya. Misalkan saya akan menyeleksi bagian wajahnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan, misalkan kita klik di sini dan kita cari efek yang mau kita tambahkan. Misalkan color and light ini, dan saya mau bikin dia lebih cerah, saya tambahkan lightness-nya. Dan mungkin kita bisa menambahkan color toning seperti ini. Kamu bisa mempelajari ini kalau kamu mau. Kalau sudah, kita bisa sembunyikan dengan cara klik di sini. Nah, kita bisa lihat before afternya seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah. Nah, jadi menurutku ini terlalu terbatas kalau dibandingkan dengan di Adobe Lightroom. Kemudian kita bisa menambahkan masking yang lain dengan cara klik add. Kemudian kita bisa misalkan seleksi pada bagian bibirnya saja misalkan ya. Seperti ini. Kemudian kita misalkan tambahkan color light lagi dan kita tambahkan lightness-nya seperti ini. Nah, jadi ini sangat terbatas sekali ya fiturnya kalau dibandingkan dengan Adobe Lightroom. Jadi mungkin kamu perlu mengeditnya di aplikasi yang terpisah ya. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Misalkan saya mau menyeleksi bagian tubuhnya saja, kemudian menyeleksi backgroundnya. Nanti bakal diedit dengan berbeda ya. Caranya kita edit dulu bagian tubuhnya. Misalkan tubuhnya ini terlalu gelap ya, jadi saya tambahkan exposure-nya seperti ini. Misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita simpan menjadi JPEG atau PNG dan ganti namanya menjadi wajah seperti ini misalkan. Kemudian kita bikin editan lagi. Kalau perlu kita simpan presetnya terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kita bisa bikin editan lagi buat bagian backgroundnya. Misalkan saya pergelap seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita simpan lagi dan kita ganti namanya menjadi background. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Dan kita buka aplikasi pengedit foto, misalkan Photoshop, atau karena aku nggak punya Photoshop, aku pakai Photopea. Dan kita buka gambarnya tadi. Misalkan dua gambar ini ya. Kita seret, masukkan ke Photopea seperti ini dan kita copy paste di sini. Backgroundnya saya taruh di bawah dan kita hapus backgroundnya pada bagian wajahnya ya. Remove background. Nah, seperti ini. Jadi mungkin agak ribet ya guys. Dan selain itu masih banyak sekali fitur-fitur yang belum ada di Raw Therapy. Misalkan menggabungkan beberapa foto menjadi satu foto HDR atau foto panorama. Itu juga belum bisa ya guys. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa menggunakan aplikasi gratis lain, misalkan Hugin Panorama atau juga Darktable. Darktable ini juga foto editor sama seperti Raw Therapy dan juga Lightroom ya. Tapi saya nggak pakai Darktable karena lebih susah dipelajari dan bahasa yang digunakannya itu sangat berbeda dengan yang ada di Adobe Lightroom atau Raw Therapy. Dan mungkin agak berat, tapi di Darktable itu ada fitur HDR ya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.